Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Pendengar dan pemirsa KAIS Kajian Islam Qisasun Qur'aniyah Mukhtarah. Bismillahirrahmanirrahim. Qissatu Ashabis Sabti. Kisah orang-orang di hari Sabtu. Ada apakah dengan orang-orang ini dan mengapakah dengan hari Sabtu? Ashabus Sabti kanu min Bani Israel. Orang-orang hari Sabtu dahulunya adalah orang-orang Bani Israel, kaum Musa alaihi salam, yaitu kaumnya Nabi Musa alaihi salam. Biqaryatin ala sahilil bahril ahmar. Mereka tinggal di suatu perkampungan, yaitu di tepian laut, di pesisir Laut Merah. Tusamma sabiqon Ailah. Dulu namanya disebut Ailah. Wahya al-Aqobah al-an fil Urdun. Sekarang nama itu adalah Aqobah, suatu Aqobah di Urdun, di Yordan. Waqila Madyan. Ada riwayat yaitu Madyan atau ghairuha atau lainnya. Wa kana Allahu azza wa jalla ibtalahum bi adami saydis samaki yaumas sabti. Ketika itu untuk menguji keimanan mereka, karena sudah beberapa kali mereka ini mengkhianati keimanan mereka, bahkan mengkhianati Nabi Musa, maka sekali lagi Allah menguji mereka, yaitu ujiannya adalah tidak boleh mengail ikan ataupun menjaring ikan, mencari ikan khusus pada hari Sabtu. Hari Sabtu adalah hari suci mereka, ditetapkan Allah sebagai hari suci untuk beribadah dan tidak boleh untuk bekerja. Ini adalah komitmen ujian kalian kalau memang kalian benar-benar beriman, karena sudah beberapa kali kalian mengkhianati. Bagaimana kemudian tentang orang-orang hari Sabtu ini? Mereka mengatakan siap, mereka mengatakan bersedia, mereka tunduk kepada perintah Tuhan, mereka taat apa yang dikatakan oleh Nabi Musa sebagai wahyu Allah. Tetapi ternyata fakana samaku yakhruju yaumas sabti. Ternyata hari-hari berikutnya, hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, ikan tidak banyak di lautan. Ikan entah pergi kemana. Orang yang menjala, menjaring, mengail, mencari ikan, tidak banyak mendapat hasil yang memadai. Dan anehnya, fakana samak yakhruju yaumas sabti. Ikan-ikan itu banyak keluar pada hari Sabtu. Dohirun ala sathil ma. Bahkan ikan-ikan itu tampak berenang-renang banyak sekali di permukaan air. Ini akhirnya menggoda mereka. Fi kulli makanin, di setiap tempat ketika hari Sabtu. Subhanallah, ikan-ikan muncul. Saminah tal'ab, ikannya besar-besar, gemuk-gemuk,
tal'ab, bermain-main, menari-nari di dalam air. Akhirnya fa'idza dzahaba yaumus sabti, dan ketika telah berlalu hari Sabtu, kemudian datang hari Ahad, Senin dan berikutnya, gosot, maka ikan-ikan itu pun hilang. Ikan-ikan itu menyelam ke dasar laut, falam yaqdiru alaiha, maka mereka tidak bisa apa-apa. Ini bagaimana? Fa'tadu bi'akhdiha yaumas sabti. Maka akhirnya mereka tidak kuat juga menjaga ujian ini. Fa'tadu bi'akhdiha yaumas sabti, maka mereka pun memburunya, mereka pun mengambilnya di hari Sabtu. Awalnya, para pemirsa, bada'a bidzalika birojulin robato samakatan yaumas sabti. Ada seseorang yang memulai mereka mengail ikan, dan ketika kailnya dimakan oleh ikan di hari Sabtu, di khaitin, ya, dengan tali, ila watatin, tali itu kemudian diikatkan kepada pasak atau tiang, fi sahilil bahri, di tepian pantai. Jadi tidak dikeluarkan. Jadi mereka memasang jaring, memasang kail pada hari Jumat atau hari Sabtu atau hari sebelumnya, dan mereka tidak mengambil di hari Sabtu itu, mereka tidak mengambil air, mengambil ikan, tetapi mereka sudah memasang perangkap. Walam yukrizha hatta dhahaba yaumus sabti. Mereka tidak mengeluarkan ikan tersebut sampai hari Sabtu berlalu. Ketika hari Sabtu berlalu, datang hari Ahad, hari Minggu pagi, mereka beramai-ramai menuju tepi pantai, ya, fasawwaha, maka ia pun kemudian membakarnya. Ini asalnya dilakukan satu orang. Fasawwaha fa'akalaha, kemudian memakannya. Fawajadan nasu raihataha. Orang-orang mencium aroma ikan bakar. Fa'akhbarahum fasa'aluhu, mereka bertanya, dari mana kamu dapat ikan besar itu? Maka fa'akhbarahum, orang ini pun mengabari orang banyak. Aku punya cara, aku punya siasat agar kita dapat ikan besar, kita bisa menangguk untung yang banyak. Ya gimana caranya? Kita pasang jala, kita pasang kail, kita pasang perangkap di selain hari Sabtu. Di hari Sabtu kita biarkan, nanti hari Minggunya atau hari akadnya kita ambil. Fataba'ahu jama'atun minan nas, maka ia pun diikuti oleh sekelompok orang, hatta katsura dzalika fihim, kemudian tambah banyak dari mereka yang melakukannya. Wa kanu yahtaluna ala syaidiha bihiyalin mukhtalifah. Akhirnya mereka pun merekayasa untuk memburu ikan-ikan tersebut dengan segala macam rekayasa dan tipu daya yang bermacam-macam, berbeda-beda. Mereka sudah lupa terhadap janji Allah yang telah mereka sanggupi. Fangqasaman nasu salasatu wa'if. Maka ketika itu orang-orang terbagi menjadi 3 kelompok. Ta'ifatun i'tadat fis sabti. Satu kelompok adalah orang-orang yang memburu ikan di hari Sabtu. Wa ta'ifatun lam ta'tad fis sabti wa nahat alladzina i'tadu fihi. Kelompok yang kedua adalah orang yang tidak memburu di hari Sabtu, dan mereka juga melarang orang-orang untuk memburu ikan di hari Sabtu. Wa ta'ifatun lam ta'tad walakinnaha lam tanhal ladzina i'tadu. Dan sekelompok lagi orang yang tidak memburu ikan, tetapi ia tidak melarang yang lainnya untuk memburunya. Wa qalat lil ladzina nahuhum.
Maka berkatalah orang-orang kepada kelompok yang melarang mereka, lima ta'iduna qauman Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum. Mengapa kamu menasihati mereka, kelompok yang memburu ikan itu? Allahu muhlikuhum au mu'adzibuhum. Allah akan mengazab mereka. Allah akan membinasakan mereka. Azaban syadidan, dengan azab yang pedih. Biarkan saja. Yang penting kita tidak ikut melakukan apa yang dilakukan oleh mereka. Apa jawaban orang-orang yang tetap mereka tidak melakukan tapi juga beramar ma'ruf nahi mungkar? Mereka menjawab, fa'ajabahumul ladzina nahu, maka menjawablah orang-orang yang melarang itu, qalu ma'dziratan ila rabbikum wa la'allahum yattaqun. Mereka berkata, ini adalah sebagai tanggung jawab kami kepada Tuhan kalian, sebagai tanggung jawab dan alasan kami kelak kalau dimintai pertanggungjawaban di akhirat. Apakah kamu hanya diam saja, kamu membiarkan orang-orang melakukan pelanggaran? Bagaimana nanti kalau kita dimintai pertanggungjawaban seperti itu? Maka bagaimanapun di tengah-tengah masyarakat kita harus menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Barangkali wala'allahum yattaqun, mereka akan takut terhadap azab Allah. Ay nahnu nanhahum hatta na'dzura indallah. Artinya kami mencegah mereka, kami melarang mereka, kami memperingatkan mereka agar nantinya kita punya alasan di sisi Allah, bi anna nahainahum anil mungkar, bahwa kita telah melaksanakan yaitu amar ma'ruf nahi mungkar. Wala'allahum yatubun wa yarji'una lis-shawab. Barangkali mereka bertaubat dan kembali ke jalan yang benar. Wa yattaquna adzaballah wa sukhtah, dan mereka takut azab Allah dan siksaannya. Falamma aqamal mu'tadun ala amalihim, maka ketika orang-orang yang memburu ikan itu tetap dalam perburuannya, walam yaltafitu linuskin nasihin, mereka tidak menoleh sedikit pun, tidak mengindahkan nasihat teman-teman yang melarangnya, bahkan wa atau an amrillahi, mereka semakin pongah dan menentang perintah Allah, anjallahu at-taifataini al-ukhrayaini, maka Allah pun menyelamatkan dua kelompok yang berbeda, yaitu kelompok yang tidak memburu ikan dan juga melarangnya. Yang kedua, kelompok yang tidak memburu ikan tapi tidak melarangnya. Ini adalah satu riwayat. Jadi yang diazab adalah kelompok orang-orang yang memburu ikan. Awit ta'ifah allati tahtammu faqat. Bahkan riwayat yang lain, termasuk orang yang kena azab adalah orang-orang kelompok yang meskipun mereka tidak melakukan, tetapi mereka acuh, tetapi mereka membiarkan, mereka tidak mengingatkan teman-temannya yang melakukan kemaksiatan dan pelanggaran pada larangan Tuhan. Itu pun kena azab. Semoga kita dijauhkan dari hal tersebut. Summa anzala azabahu ala ta'ifah, kemudian Allah pun menurunkan azabnya pada kelompok ta'ifah al-mu'tadiyah yang memburu ikan. Dengan apa azab Allah? Bi an masakhahullahu ta'ala qiradatan tu'awi, yaitu Allah rubah mereka menjadi kera-kera yang melolong, yang berteriak, yang bersuara keras. Ya'rifuna nasabahum min bani Adam, mereka tahu nasab mereka dari bani Adam. Wa banu Adam la ya'rifunahum, tetapi sebaliknya para manusia, para banu Adam tidak mengenal mereka. Mereka ini siapa? Mereka dilaknat Allah menjadi kera-kera yang melolong, yang memekik.
Wa dhallu salasata ayyam, mereka hanya tinggal di bumi selama 3 hari, tsumma matu jami'an, kemudian mereka pun mati semuanya. Itulah siksaan yang ditimpakan oleh umat-umat terdahulu. Begitu mereka melanggar, maka langsung azab Tuhan kontan akan mereka terima. Dan sungguh siksaan Allah sangat pedihnya. Kisah ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa kita tidak boleh merekayasa dengan rekayasa yang buruk atas perintah-perintah Tuhan, dan juga kita tidak boleh melakukan pembiaran terhadap pelanggaran-pelanggaran yang berada di sekitar kita, di masyarakat kita. Maka dengan berbagai cara, apakah dengan lisan, apakah dengan kekuatan, atau yang paling lemah kita mengingkari, itu harus dilaksanakan sehingga amar ma'ruf nahi mungkar ini tetap ada di tengah-tengah masyarakat. Karena kalau tidak, di dalam satu riwayat, kalau orang-orang sudah abai, kalau orang-orang sudah acuh tak acuh terhadap kemungkaran, maka Allah akan timpakan azab yang tidak hanya menimpa kepada orang-orang jahat saja, tetapi juga akan menimpa orang-orang salih. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Billahi taufiq wal hidayah, wal ridha wal inayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.